Para peserta, kita akan lanjut ke sesi yang kedua mengenai role of chemotherapy in testicular cancer. Sesi kedua ini akan dibawakan oleh Dr. Syamsul Hudaya, spesialis urologi konsultan. Beliau merupakan staf urologi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Sedikit CV beliau menamatkan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2000 dan menamatkan residensi urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2007. Saat ini beliau merupakan spesialis urologi konsultan di bidang uro-onkologi. Baik, kepada Dr. Syamsul, saya persilakan. Sebentar Angga. Saya cari itunya dulu. Tadi dikirimin virtual background. Ya, baik, Dok. Ya. Sudah. Baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan topik tentang testicular cancer role of chemotherapy. Jadi, Dr. Angga, moderator, dan juga kepada Dr. Fahri yang memiliki ide untuk memberikan lecture atau kuliah pagi hari sebentar kita diskusi. Saya sih inginnya kita akan lebih banyak diskusi karena pada dasarnya bahan-bahan yang ada di yang pada slide ini sebenarnya bisa kita sama-sama baca, bisa kita sama-sama buka lagi ya dari EAU, dari guideline mayor ya. Pada umumnya sih ini bahan kuliah ini asalnya dari guideline mayor. Jadi kita bisa diskusikan sama-sama karena mungkin yang agak sedikit berbeda karena kami di Fatmawati itu kami mengerjakan sendiri kemoterapi ini gitu. Nah, ini mungkin nanti ya ini juga challenge, mungkin encourage juga buat para residen ya, juga kepada Fahri mungkin ya yang sebagai staf baru di RSCM mungkin bisa ya menambah wawasan lah untuk teman-teman kalau bisa ya residen urologi juga nanti bisa mengerjakan kemo gitu. Ya mungkin dimulai dari tadi ada Dr. Lukman, kemudian mungkin ini juga kemo di bidang lainnya gitu. Nah, kita sekarang mencoba untuk melihat ya mungkin akan sedikit berbagi pengalaman saya di Rumah Sakit Fatmawati yang sudah mulai mengerjakan kemoterapi pada keganasan di urologi ya, bukan hanya di testis saja gitu, tapi yang buli, yang prostat ya, salah satunya pada pagi ini sharing tentang kemoterapi di bidang kanker testis. Slide. Oke, ini insiden ya, saya kira ini tidak ada masalah. Ini cuma menunjukkan bahwa memang seperti juga kita ketahui yang banyak itu adalah seminoma ya, sebagian besar 80% kasus ini germ cell tumor, dan data dari Jogja ini tahun 2013 itu 70% itu seminoma. Lanjut. Nah, ini sesuai dengan guideline terbaru, ini memang yang banyak itu adalah derivat dari germ cell neoplasia. Sorry, maaf ya, sebentar. Nah, ini adalah yang turunannya adalah dari germ cell neoplasia in situ. Nah, karena mungkin sekarang itu kita ini baru lagi gitu. Dulu spermatositik seminoma itu diketahui, dibilang itu adalah jenis seminoma pada orang tua. Ternyata itu entities yang berbeda sekarang gitu. Jadi kalau kita bicara tentang testicular cancer yang banyak, maka yang dimaksud itu adalah ini yang nomor 1 dan nomor 2, di mana seminoma, kemudian kalau non
seminoma itu adalah ya ini embryonal karsinoma ke bawah yang post pubertal type, karena kalau dia itu maka dianggapnya itu beda gitu, entity yang berbeda. Nah yang lain-lain ini banyak, tapi yang akan lebih banyak karena tadi 80-90% kasus adalah ini yang germ cell neoplasia in situ sesuai dengan WHO 2016. Lanjut. Nah ini staging TNM tentu kita semua bisa lihat. Nah yang khas yang perlu diperhatikan di sini apa, ini adalah karena satu-satunya keganasan di urologi yang menggunakan marker serum tumor marker sebagai patokan untuk menentukan stadium gitu kan, untuk menentukan prognosis gitu. Kalau di cancer prostat kita lihat PSA itu adalah mungkin hanya sebagai faktor yang bisa melihat oh ini ada udah non metastasis, kemudian udah hormonal resisten atau tidak gitu kan, atau melihat bahwa ada ini baru gitu metastasis di tempat lain, atau mungkin setelah pasca kemoterapi, pasca operasi ada kecurigaan dia tumbuh lagi gitu kan. Di tumor marker ini si testis ini ya itu sangat berperan, nanti bisa kita lihat itu peranannya sangat besar dalam hal penilaian atau tata laksana dari si tumor ini sendiri gitu. Tata laksana pada kasus yang sudah metastasis. Lanjut. Nah ini kalau kita melihat secara garis besar, balik secara garis besar, kalau diperhatikan nanti dalam tata laksana itu maka umumnya dibagi menjadi 2 gitu. Kalau dia itu masih stadium 1 atau stadium 2 ke atas. Karena kalau stadium 1 nanti bisa dilihat kalau stadium 1 ini dia masih bisa apakah di situ mau dilakukan survei atau observasi. Seminoma itu bisa. Sedangkan pada non seminoma itu nanti pilihannya sudah mulai mengarah ke dia kalau stage 2 ke atas itu memang preferable udah kemoterapi semua untuk kelanjutan terapinya. Lanjut. Nah ini adalah 3 serum marker yang bisa kita nilai, yang bisa kita wajib kita periksa pada semua tumor testis, yaitu ada AFP, beta HCG, dan LDH. Nah, ini dimana menunjukkan, perhatikan bahwa baik seminoma maupun non seminoma ini sangat mudah sekali terjadi suatu penyebaran ke limfatik, dan penyebarannya itu seperti kita tahu itu maka itu akan menyebar ke daerah di sekitar kelenjar getah bening, baik di inguinal maupun di aorta atau para aorta, atau bahkan sampai ke renal ya, sampai ke ginjal sesuai dengan perjalanan baliknya. Penyebaran yang menyebar di penyebarannya itu di daerah mediastinum yang merupakan satu penyebaran limfogenik juga gitu. Lanjut. Terus next. Nah, lihat mohon maaf dok, izin dok, sinyalnya kalau tadi kurang baik dok. Mohon maaf dok, sinyalnya sepertinya kurang baik, kurang jelas penjelasan dokter dok terdengar. Udah jelas. Bentar. Oh, ini kok. Sudah ya, jelas sekarang? Sekarang sudah lebih jelas dok. Oh ya, hilang datang nih karena sinyalnya memang agak-agak
di sini kalau dilihat tadi, kalau kamu perhatikan tadi di TNM itu disebutkan serumnya itu adalah pre-kemo, ya, pre-kemo. Nah, di sini dibilang serum tumor marker post orchidectomy, AFP, HCG, LDH itu sangat penting untuk staging, prognosis, dan treatment selection. Oleh karena itu ya, hard to drug after orchidectomy, appropriate decline. Jadi, nah ini mungkin yang perlu kita ini juga gitu, yang perlu kita perhatikan bahwa sebelum kita melakukan kemo, bahkan di situ dituliskan pre-kemo itu yang terbaik. Nah, cuman ini memang mungkin sulit ya, karena misalnya di pasien periksanya kapan gitu, dijadwalinnya kapan gitu. Itu memang ya kendala kita gitu, memang sulit. Tetapi setidaknya memang pre-kemo kan kita pre-orchidectomy kan kita periksa, tetapi kemungkinan besar dia akan menurun setelah dilakukan orchidectomy. Nah, disitulah kemudian sehingga pentingnya diulang pasca kemo, dan itu yang akan kita tata laksananya. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan. Ini dari Campbell. Terus lanjut. Ini udah ya. Ini pre-post orchiectomy. Ini maksudnya post orchiectomy itu lebih ditekankan lagi pre-kemo malah, ya. Terus ini ada nilainya, kamu bisa lihat sendiri ya. Nah ini tadi ya seperti biasa, jadi ada pasien mungkin dengan keluhan massa di skrotum, tumor marker diperiksa, kemudian dilakukan radial orchiectomy, nah baru restaging. Setelah diangkat, PA-nya keluar, restaging di sini bisa diulang lagi tuh serum tumor marker, baru dilihat. Nanti ternyata hampir 80% itu masih ada di clinical stage 1. Ya. Halo. Halo. Ya tadi sempat Halo. terputus, Dok. Ya. Coba. Oke. Nah, terus ini adalah faktor prognostik, ya. Jadi kita lihat di sini kalau bedanya adalah kalau pada terutama non seminoma ini dari ininya nilai seromarkernya. Sedangkan seminoma yang secara umum kita tahu bahwa kadang juga nilainya normal. Kalau nilainya normal pada non seminoma maka itu suatu prognostik yang baik. Ya, tapi kalau pada non seminoma umumnya angkanya itu pasti ada, pasti nilai ada peningkatan dari seromarker kalau si non seminoma. Sedangkan kalau seminoma itu biasanya LDH sama HCG-nya biasanya agak naik. Umumnya itu terjadi. Kemudian dilihat juga di sini adanya apakah ada suatu penyebaran non pulmonary visceral metastasis. Ya, kalau di non seminoma, kalau di seminoma kita bilang non pulmoner. Berarti artinya dia benar-benar baru localized. Kalau seminoma maka itulah yang apa namanya prognosisnya bagus, good prognosis. Terus lanjut. Nah, sedangkan kalau yang di sini yang balik. Nah, ini yang intermediate. Kalau intermediate itu kalau pada seminoma bedanya Dok, suaranya terputus lagi, Dok. Itu adalah dia sudah sudah aman. Kita biasanya halo. Ya tadi sempat terputus lagi, Dok. Ya, sorry ya. Ini perasaan gue udah nyari sinyal yang tempat paling bagus nih.
ini bedanya tadi kalau yang kalau seminoma itu ya sama-sama non pulmoner. Non pulmoner, kalau di seminoma dia sudah non pulmoner. Jadi artinya dia sudah mulai localize ya, sudah bukan localize lagi, dia sudah masuk ke non pulmoner. Dan ini umumnya menyebar ke apa namanya KGB ya, KGB baik di terutama daerah retroperitoneal. Sedangkan poor prognosis ya berarti sudah nih, sudah non pulmonary visceral metastasis sudah menyebar kalau kalau yang non seminoma. Sedangkan kalau seminoma nggak ada yang poor prognosis, dianggap dia semuanya good prognosis. Terus lanjut. Halo. Ayo. Hilang. Astaga. Lanjut. Halo. Bentar. Lanjut. Kenapa ini jelek amat sinyal ya? Halo. Hilang ya? Halo. Masih terlihat dok, nih slide-nya di Ayo. saya dok. Lanjut dong. Lanjut. Ini kan yang tadi. Halo. Coba dilanjut. Enggak. Iya dok, udah di sini udah jalan dok slide-nya dari tampilan di sini. Saya belum berubah nih. Waduh. Kenapa ya? Sinyal saya jelek ya? Kayaknya kurang bagus dok sinyalnya di sana dok. Mana. Bentar. Balik. Jauh banget nih. Balik dulu. Coba lihat yang mana. Balik. Bentar. Nah, oke. Kalau ini yang apa namanya survival ini, ya ini hanya menunjukkan, yaitu bisa dilihat bahwa sebentar. Oke, bahwa nah ini nanti penjelasan di belakang ini bahwa nih kalau ini melihat bahwa ya angka ini bisa terlihat bahwa kalau seminoma itu hampir semuanya prognosisnya baik ya. Kemudian yang intermediate ini survivalnya itu masih tinggi ya, 86-72%. Tapi perhatikan pada yang non seminoma, begitu poor prognosis maka angka survivalnya langsung menurun hampir 50%. Nah, mungkin itu aja perlu ditekankan. Terus lanjut. Nah, ini tadi penyebaran itu ya, interaortic cava, retroperitoneal inferior, renal vessel ya, para kapal, para aortic. Ya ini baca sendiri deh. Terus, nah ini adalah dia bilang gitu. Itu tadi, nah ini yang menjadi dasar gitu. Karena si GCT ini, germ cell tumor ini adalah sangat sensitif terutama terhadap cisplatin based chemotherapy. Ya, bahkan pada
yang sudah metastasis luas pun dibilang masih sangat baik responnya terhadap terapi kombinasi cisplatin. Nah, ini akan menjadi dasar kita untuk memang pada kasus germ cell tumor atau tumor tesis itu kemoterapi itu menjadi salah satu pilar yang saya kira lebih banyak menjadi pilihan ya sampai saat ini, even dibandingkan dengan tindakan radiasi maupun RPLND pada non seminoma. Lanjut. Nah, ini gitu. Ini bisa lihat manajemennya di sini. Kalau tadi saya bilang 1A, 1B pada non seminoma, pada seminoma itu masih bisa ya. Ada masih pakai single agent karboplatin atau radiasi atau surveillance ya sampai 1A, 1B. 1S itu sangat ya yang dibilang katakannya sangat jarang, tapi umumnya ini nanti kalau terjadi itu maka biasanya justru tadi keunikannya di situ. Kalau udah S-nya itu udah ada, maka dianggap sudah ada metastasis yang mikro metastasis. Sehingga umumnya kalau 1S udah pilihannya adalah kemoterapi. Nah, kalau 2A, nah 2A ini juga memang dikatakan radioterapi bisa menjadi pilihan, tetapi contoh misalnya kalau sebagian besar pengalaman saya lihat ya, dan juga teman-teman di urologi, karena salah satu keunikannya kalau kemoterapi ini ya kita bisa ngerjain sendiri gitu. Sehingga dan satu juga radiasi itu selain nanti dikatakan bahwa bisa menimbulkan efek samping keganasan lain di lain waktu gitu ya, maka kemoterapi itu kita juga bisa mengerjakan sendiri karena cukup sederhana dan selama kita bisa memanajemen efek samping dari kemoterapi ini, maka kita bisa lakukan sendiri gitu. Sedangkan yang stage 3 itu 3B ya itu 2B ke atas itu akan semuanya kemoterapi. Lanjut. Ya bisa BEP 3 cycle atau EP 4 cycle karena itu kalau ada kontraindikasi penggunaan bleomycin. Nah, ini bisa dilihat ini stage 1 seminoma tadi pilihannya ada surveillance, ada radioterapi ya, ada adjuvan karboplatin. Tapi kalau lihat di sini itu data ini hampir semuanya mereka lebih senang data ini lebih senang surveillance gitu. Jadi nanti begitu dia ada dipantau terjadi peningkatan staging itu misalnya dicurigai ada metastasis baru di kemo gitu. Jarang yang melakukan radioterapi apalagi adjuvan pakai kemoterapi. Itu jarang. Ya karena angkanya hampir sama gitu. Ya. Terus angka kesembuhannya hampir sama gitu. Jadi banyak yang dipilih itu adalah menunggu untuk nanti dilakukan kemoterapi. Nah itu mungkin di luar gitu. Tapi kalau di Indonesia, ya pengalaman saya di Rumah Sakit Fatmawati, ya hampir nggak pernah gitu. Hampir semuanya datanya itu udah metastasis semua gitu. Jadi ya memang ujungnya nanti begitu di begitu di radikal orkiektomi, di CT scan, ya ternyata KGB-nya positif semua gitu, serumnya tinggi semua, ya udah jadi ujungnya kemoterapi semua gitu. Itu pengalaman di kita di Rumah Sakit Fatmawati. Saya kira mungkin teman-teman di center lain atau di tempat lain, saya nggak tahu di RSCM sekarang gimana, ya mungkin sama aja gitu ya, seperti itu. Oke, ini ada pilihannya radioterapi atau pakai single agent karboplatin ya, di situ dibilang non toxical melansi, gastrik segala macam. Jadi yang dihindari ya cardiovascular disease tuh lihat, karena kan ini penyinarannya itu tinggi gitu. Dia tidak hanya satu tempat gitu. Dia tuh tinggi ininya yang diradiasi, makanya tidak disukai gitu. Dia bukan hanya bersifat lokal, misalnya kalau prostat kan di situ itu aja gitu sinanya. Ini kan luas daerah yang di kemo, jadi kayaknya orang nggak suka gitu untuk pilihan ini kemoterapi ini. Radioterapi ini. Sedangkan untuk sama juga nih bahkan dibilang kalau single dose karboplatin itu kadang-kadang malah dianggap terlalu over treatment, jadi ditunggu aja gitu. Terus
Ya ini tadi, nah ini kalau sudah pilihannya ini relapse baru tuh bleomycin 3 BP 3 cycles atau etoposide 4 cycle. Terus ini adalah seminoma. Ya ini udah mulai kemoterapi semua. Terus ya ini angkanya yang dia sebutkan, lanjut aja. Nah ini lihat 2A, 2B meskipun di situ ada pilihan radioterapi, tapi hampir mostly sih setahu saya teman-teman urologi terutama di Indonesia ya, diskusi-diskusi dengan teman-teman itu hampir semuanya milih untuk kemoterapi. Karena tadi alasannya ya kita bisa lakukan sendiri, kita tidak perlu rujuk ke orang lain gitu. Kita bisa kerjakan sendiri dan kita punya waktu, kita pantau, kita bisa kerjakan. Lanjut. Ini seminoma masih sama juga ya, ini hasilnya sama. Nah, ini tadi yang disampaikan bahwa dengan kemoterapi itu bahkan pada yang metastasis pun angka keberhasilannya tinggi gitu kan. Tuh, Godwin's disease with overall survival 99%. Kalau intermediate agak turun sedikit 87%. Ya, lanjut. Nah, ini pemantauannya untuk apa namanya follow up untuk pasien post kemo. Ya bisa dibaca terus. Nah, sekarang kita masuk ke non seminoma yang ini kedua. Nah, di sini kalau non seminoma itu jadi dibilang gitu. Kalau non seminoma itu dia salah satu pertanda yaitu dengan peningkatan serum itu, peningkatan seromarker itu menunjukkan adanya suatu mikrometastasis gitu. Oleh karena itu pilihan kemoterapi pasca pasca orkiektomi itu adalah menjadi pilihan yang tuh 20-30 sampai persen kasus itu occult retroperitoneal distant metastasis. Jadi kemoterapi, surgery itu adalah yang banyak dipilih gitu. Tapi yang ingat gitu, operasi retroperitoneal lymph node resection itu bukan hal yang gampang, bukan perkara gampang gitu. Jadi memang banyak lebih memilih. Nanti kita lihat, saya punya contoh satu kasus seperti itu nanti yang kita lakukan kemoterapi ternyata ada ngasih ada masanya, ada ketentuan sekian, baru kita lakukan RPLND. Jadi kita pilih kemo dulu, baru kita RPLND. Lanjut. Nah ini di sini pilihannya tadi ya, pilihannya udah ada yang 2 cycle, ada yang 3 cycle. Kalau untuk stage 1 disarankan cukup 2 siklus. Terus 2 siklus BEP. Terus, nah ini ya, cispan kemoterapi cure event ya, can cure 3 cycle dia bilang bisa recommended untuk Godwin's. Bleomycin perhatikannya adalah ini. Bleomycin ini memang ada toxicity yang relatif tinggi tapi jarang dan itu dia akan meningkatkan angka keberhasilan pada regimen. Jadi makanya pilihannya itu kalau bisa BEP pakainya BEP, jangan pakai EP gitu. Kalau sangat terpaksa baru pakai EP. Lanjut. Nah, ini ada penelitian aja membandingkan antara regimen VBP gitu ya. Terus dengan regimen yang kedua. Terus lanjut. Ini 74 ini yang menggunakan BEP. Ya ini menunjukkan bahwa ternyata itu BEP hasilnya lebih baik. Dia bilang both regimen myelosuppression and pulmonary toxicity iya karena dia menggunakan bleomycin ya dan juga ada etoposide yang efeknya myelosupresi tapi less neuromuscular and gastrointestinal toxicity. Ya mungkin tadi yang awal apa tadi pakai vinblastine ya kalau salah ya. Coba ke atas balik. Nah, ini pakai vinblastine ya. Terus turun. Nah, berarti mungkin vinblastine memang memiliki efek gastrointestinal yang lebih berat daripada
etoposide. Ya benar. Ya betul. Terus turun. Nah, angkanya lebih bagus malah 83% komplit remisi. Jadi makanya ini salah satu menunjukkan BEP itu menjadi pilihan pada manajemen si tumor testis gitu. Terus, nah ini hanya membandingkan adalah 3 cycle standard of BEP dibandingkan dengan 4 cycle modified BEP regimen. Nah ini kalau ini compare 3 cycle ya. Nah ini apa namanya 4 cycle. Nah ini kalau kita akan melihat ini 3 cycle ini dibandingkan 4 cycle dengan dia diperbanyak ininya. Apa namanya ini dosisnya di dosis cisplatinnya tinggi ini sama dosis cisplatinnya kan dipakai 100. Ternyata itu nggak bagus. Ini dia bermaksud mengurangi nih. Tapi ini nggak bagus ininya. Jadi tetap kan biasanya cisplatin itu kan diberikan pada hari ke-1 sampai hari kedua sampai hari kelima kalau salah. Nah, hari pertama kan hari 1, 8, 15 itu adalah bleomycin. Terus hari ke-1 sampai hari kelima itu ditambahkan dengan cisplatin dan etoposide. Nah, ini dia mengurangi maksudnya, tapi ternyata efek sampingnya lebih tinggi dan hasilnya lebih bagus yang standar yang pakai 5 hari, yang regimen 5 hari. Terus yang standar yang kita pakai. Terus nah ini 4 cycle BEP, 3 cycle itu ternyata lebih baik dan ini lebih bagus nih yang 5 days BEP. Jadi kita sampai sekarang kita masih menggunakan BEP 5 hari. Itu sebagai standar yang kita gunakan. Ya, BEP 5 hari kemudian yang ditambahkan hari ke-8 sama 15 untuk pemberian bleomycinnya aja. Lanjut. Nah, ini ke bleomycin ternyata dibilang bahwa adding bleomycin is related to 34 pulmonary. Ya. However, cancer related death was lower compared to no bleomycin. Jadi hasilnya lebih bagus gitu. Jadi makanya tetap karena toxicity-nya ada tapi jarang. Jadi saya pasien yang kita berikan BEP ini yang cukup lumayan yang saya berikan tapi nggak banyak gitu yang saya temukan keluhan toxicity ini. Toxicity pulmonary, jadi ya perhatikan aja gitu. Ya. Lanjut. Terus ini disebut di sini ya seperti ini, ini interstisial seperti ini kelainannya ya. Terus lanjut. Nah ini adalah itunya sama ini neuropati grade 3-4 ya. Kemudian apa namanya kalau yang sering kami dapatkan sih di lapangan yang kita dapatkan itu terutama itu apa namanya yang berhubungan dengan sel darah ya, berhubungan darah bisa anemia, kemudian leukopeni ya, anemia, leukopeni, trombositopeni itu yang biasanya kita temukan. Lanjut. Dan tentu efek gastrointestinal karena golongan si cisplatin itu terutama menimbulkan efek hematogenik yang cukup tinggi. Nah ini karboplatin, nah ini yang menunjukkan bahwa regimen menggunakan cisplatin itu tetap lebih baik daripada kalau menggunakan karboplatin. Jadi apa namanya karboplatinnya itu kalau memang bisa menggunakan cisplatin maka sebaiknya gunakan cisplatin. Terus lanjut. Ya ini manajemen of balik. Nah ini kalau tadi yang saya bilang non seminoma ya bisa surveillance juga, bisa
nerve sparing LP-LND gitu. Tapi ini bukan perkara mudah gitu loh. Sehingga biasanya pilihan yang lebih dipakai itu adalah lebih mudah, maka yang dipakai itu adalah primary kemoterapi untuk minimal 1 siklus atau 2 siklus, ya. Karena kalau dibilang tuh di situ, patient with LVA more likely to relapse when treated with surveillance alone after orchiectomy. Jadi kalau kita hanya itu maka dia akan sering relapse. Nah, karena itu tadi kan disampaikan bahwa 20-30% pada kasus non-seminoma itu sering terjadi suatu occult atau distant metastasis mikro. Makanya dianjurkan kemoterapi sebagai suatu adjuvan. Lanjut. Ya minimal 1 atau 2 cycle. Ini ya, ini sama saja, ini kita lihat ya, nerve sparing atau mau premoterapi langsung dengan kemoterapi 3 cycle atau EP4 cycle. Ya. Terus ini sama, ini kalau 2B ke atas ini umumnya udah memang bisa sih dilakukan itu, dilakukan RPLND bisa, tapi umumnya tadi seperti saya katakan kalau pengalaman di lapangan itu biasanya pilihannya adalah kemoterapi dulu. Setelah kemoterapi, kalaupun memang masih ada kelenjarnya, baru akan kita lakukan pengangkatan kelenjar itu pada yang masih dianggap masih kalau itu yang masih yang complete respon, ya, yang dia diangkat kalau dia lebih dari 2 cm ukurannya, maka itu yang dianggap sebagai partial respon, dan itu yang akan kita atau tidak respon. Nah, pada kelenjar itu yang kita lakukan KGB. Jadi tidak semuanya dilakukan RPLND secara kan ada patternnya, ada platnya kalau sebetulnya. Nah, itu nggak mudah gitu untuk melakukan operasi tersebut gitu. Belum tentu juga bisa. Nah, itu daerah pembuluh darah besar dengan belum tentu juga malah banyak efek samping yang ditimbulkan gitu. Makanya dihindari, sehingga lebih banyak dipilih kemoterapi dulu. Kalau dia complete respon ya sudah gitu. Tapi kalau memang masih ada KGB yang besar, nah itu yang akan dilakukan diseksi gitu. Targeted tuh KGB yang membesar itu. Terus kalau di sini semua disebutin sih semua memang standarnya memang sampai saat ini masih menggunakan 3 siklus BEP, 3 atau 4 siklus BEP. Oke, ini kalau yang good risk tadi itu BEP 3 kali, intermediate risk BEP 4. Begitu intermediate dianjurkannya BEP-nya 4. Sedikit berbeda di sini, kalau tadi seminoma itu hampir semuanya maksimal 3 siklus. Baik pada yang metastasis jauh pun, ya, karena dia tidak ada yang full risk, maka dia masih pakai 3. Tapi kalau yang BEP, yang untuk yang non-seminoma, itu kalau good risk 3 siklus cukup. Tapi kalau intermediate ke atas, itu dianjurkan minimal 4 siklus. Ya. Terus, nah ini adalah hal-hal ini berhubungan yang perlu kita ketahui. Ini tadi yang perlu kita ketahui tentang efek samping dari regimen-regimen terapi yang kita lakukan. Ya, misalnya di sini ditunjukkan cisplatin misalnya. Ya, cisplatin itu kan coronary artery disease bisa, ya perhatikan gitu. Kalau kardiopulmonar bisa menimbulkan kardiovaskular efek. Kemudian apalagi bisa ini nephrotoxicity, ya kan? Ya itu. Nah, jadi harus misalnya di pemberiannya diberikan hidrasi yang banyak. Nanti kita jelasin lagi. Nah, ini penting nih. Jadi kalau misalnya untuk pengetahuan dasar nanti kita melakukan maka ini menjadi penting nih untuk dipelajari, karena terutama nanti kan
yang kita pakai itu biasa cisplatin. Nah, cisplatin itu yang kita tahu paling umum itu dia efek yang sering timbul itu adalah efek nephrotoxicity, sehingga kita harus berikan hidrasi yang cukup sebelum dan setelah pemberian cisplatin seperti itu. Misalnya kemudian tadi bleomycin karena ada efek toksik, ya maka dipilih misalnya pasiennya yang, kalau yang pada misalnya pasien tua kemudian PPOK perokok berat, ya mungkin sebaiknya dihindari, kira-kira seperti itu. Bisa dipilih regimen yang lain, misalnya yang tadi 4 siklus EP. Kemudian nah ini sama juga nih etoposide. Kalau yang lain saya lihat seperti kalau etoposide, kemudian apalagi ya etoposide ya, itu efek dari efek hematologinya gitu loh. Jadi biasa pasien tadi itu timbul gangguan tadi anemia, leukopenia atau trombositopenia. Bisa juga semuanya pansitopenia. Nah, sehingga kita harus tahu nih bagaimana mengatasi kondisi tersebut, apa yang harus kita lakukan. Terus lanjut. Nah, ini kalau yang dibilang ada late itu ya, late relapse of testicular. Jadi memang ini dia bisa relapse kembali gitu ya. Itu kalau yang non seminoma itu sekitar 3%, kalau seminoma itu lebih rendah memang. Terus nah itu lihat di sini ada peningkatan seromarker, tentunya misalnya ada nyeri juga, ada palpable mass, atau ketemu di radiologi. Misalnya ketika kita melakukan, karena kan tadi pemantauan, diingat ya bahwa pemantauan itu minimal kita melakukan CT scan 6 bulan atau 1 tahun sekali kan kita CT scan gitu. Nah dari situ kita lihat gitu, dan selalu diperiksa seromarkernya, jangan lupa sesuai panduan di atas tadi. Terus ya ini sih hanya menunjukkan itu, ini ada pattern-nya. Terus nah ini treatment apa? Nah ini salah satu saya ingin menggarisbawahi yang ini, penggunaan paclitaxel, ifosfamid, dan cisplatin dengan mesna itu pada ini regimen TIP, suatu second line pilihan terapi pada kasus CA testis. Lanjut. Nah ini dia regimennya, silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Terus kita menggunakan yang ini nih, konvensional dose regimen yang TIP itu. Ya ini third line chemo ya, ini tentu bisa kalau memang sudah itu ini pilihannya. Ya biasanya sekarang kalau yang generasi ketiga atau pilihan ketiga ini yang saya lihat sih rata-rata itu ada 2, misalnya orang menggunakannya karena biasanya udah dengan gangguan gagal ginjal dan lain sebagainya itu, sehingga pilihan menggunakan cisplatin itu udah menjadi sulit sepertinya. Oleh karena itu mungkin nanti pilihan terbaru di sini yang bisa jadi pilihan itu adalah gemcitabine oxaliplatin atau gemcitabine dengan karboplatin. Mungkin pilihan gemcitabine oxaliplatin itu Gemox itu bisa menjadi suatu salvage kemoterapi terakhir pilihan pada kasus yang tidak bisa lagi menggunakan cisplatin, saya kira. Terus nanti bisa dibaca ini dari NCCN aja. Ini common side effect. Ya ini tadi, ini kalau dilihat di sini yang banyak adalah efek dari ininya, efek dari grade yang banyak ini nih, yang hematologi yang banyak. Ini pengalaman kita juga hematologi ini yang banyak efek sampingnya. Sedangkan yang kiri ini yang non hematologi itu nggak banyak. Ini pengalaman kami nanti di Fatmawati ini yang banyak yang grade 3, 4 hematologi sesuai dengan pengalaman yang kita dapatkan di Rumah Sakit Fatmawati. Terus lanjut. Nah ini saya berbagi pengalaman sedikit ini
di Fatmawati. Terus oke, lanjut aja. Nah, ini regimen yang kita pakai. Ini saya kira di RSCM juga harusnya sama ini apa namanya regimen yang dipakai ini, cuma saya nggak tahu gitu. Sudah dijalankan sendiri di sana atau masih dikerjakan oleh sejawat hematologi. Ini ada sedikit kesalahan, sedikit harusnya ini yang ya benar-benar 500 kita pakai ini betul sudah. Ini yang kami pakai sekarang di Fatmawati. Terus ini sumbernya NCCN saya kira. Terus ini udah lanjutlah terus aja terus. Nah, ini kami ada punya balik. Jadi antara tahun 2014 sampai 2021 ini data ini. Ada 17 kasus ya sampai ya minggu kemarin lah ya. Minggu kemarin data ini kita kumpulkan terus. Nah, ini kalau dilihat nih ada 17 pasien, tapi 17 dari 17 itu ada 8 pasien yang kita kemo. 8 pasien yang kita kemo ini adalah dengan ininya nih apa namanya histopatologinya. Nah ini, nah saya untuk yang tadi karena kalau dilihat diperhatikan di awal tadi itu bahwa memang masih angka menurut saya angka non seminoma itu dengan BEP menurut saya apa namanya banyak masih tidak bagus itunya gitu loh. Waktu itu kan dengan beberapa kasus saya lihat kalau menggunakan BEP itu rata-rata tidak terjadi complete respon pada kasus apa namanya non seminoma. Oleh karena itu saya mencoba kalau untuk pada kasus kalau diperhatikan ini pada kasus ini pada yang non seminoma saya pakai TIP. Rata-rata yang non seminoma saya pakai TIP dan menurut saya hasilnya lebih baik ya, complete respon tercapai dengan efek samping yang ya masih bisa di manage gitu. Ya grade 2, grade 3 yang paling tinggi tapi rata-rata grade 2, grade 3 dan masih bisa kita manage sehingga sekarang saya lagi mencoba di Fatmawati untuk non seminoma itu terutama yang intermediate sama poor risk itu langsung saya berikan TIP. Itu nah, kecuali ini ada 2 kasus yang BEP TIP tapi seminoma. Itu memang waktu itu terjadi kelangkaan. Itu sempat pada beberapa waktu yang lalu ketika pertama kali saya memulai menggunakan TIP ini waktu itu di BPJS itu nggak ada etoposide. Etoposide nggak ada gitu. Nah, padahal kan kalau kita nggak BEP, EP gitu. Nah, jadi waktu saya berpikir apa nih yang pasiennya nggak bisa dikirim, nggak bisa diapa-apain, dikirim keluar juga nggak diapa-apain, ya pasiennya akhirnya jelek semua. Waktu itu saya mencari, nah ini saya buka, dari situlah saya mengetahui bahwa dulu kan kita tahunya hanya BEP aja gitu loh untuk terapi kemoterapi pada tumor testis. Nah, saya baca-baca lagi. Nah, saya menemukan itu apa? Saya lihat, wah ini ada nih TIP. TIP ini memungkinkan untuk dilakukan pada saat. Nah, ini saya pilih waktu itu dan ternyata hasilnya bagus, responnya oke. Nah, akhirnya kemudian saya coba pada yang non seminoma. Jadi sekarang kalau yang non seminoma saya pakai TIP, kalau yang BEP untuk yang seminoma. Ini datanya, ini data sampai ini sampai terbaru, ya. Terus lanjut. Nah, ini ada mau di kemo, hilang lah. Ada banyak alasan. Ada yang bilang dia COVID, takut COVID dan lain sebagainya. Jadi hilang ini nggak bisa sudah kita hubungi, nggak mau semua. Ini mereka alasan merasa diri sembuh baik dan lain sebagainya. Ya mungkin ini tadi yang masuk dalam kategori yang surveillance itu mungkin ya, yang itu ya yang mereka nggak mau diapa-apain gitu ya. Kita lihat aja datang lagi apa enggak nanti. Ini ada 8 orang. Terus ya ini 16 itu 8 ya. Oke. Terus
Terus. Nah, ini kasus 1 lewat aja, lewat. Kok ini komplit respon. Kasus 2 anesthesis ini juga komplit nih. 3 masih terus yang saya mau cerita terus. Nah ini kasus 4. Coba lihat. Maju lagi. Kasus 4. Oke, nah ini yang salah satu nih yang menarik ini ya. Itu ini kasus ini. Nah, ini bisa lihat nih ini yang ada nih. Ini yang kami dapatkan itunya apa namanya? Data pre dan post kemonya. Ini 1. Coba kita lihat, Mbak mundur. Kasus ini coba kita lihat. Ini ya. Tuh, terus mixed teratoma and Yorkshire tumor. Ya, jadi itu ada suatu non seminoma. Ya. Tuh. Ada itu, kemudian right ini ya. Tuh kan. Soft tissue lab agglomeration ya 3,6 cm. Oblique internal banyak nih. Oke, resep 3 cycle TIP kemoterapi. Follow up CT scan 14 months. Terus complete of the mass. Lanjut. Lihat. Lanjut. Nah, ini dia itunya. Apa namanya? Follow up-nya. Nah, ini kasus kelima juga. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini kasus 5. Balik dulu, ini kasus 5 ini yang tadi saya bilang. Nah, ini salah satu pasien kita yang mengalami tadi dari sekian pasien tadi kalau ada 4 ya, 4 atau 5 pasien tadi yang menggunakan. Nah, ini salah satu yang cukup berat itunya apa namanya efek sampingnya. Ini yang grade 2, grade 3 nih sampai pasien ini beberapa kali dirawat untuk penanganan ininya. Apa nih, lihat, perhatikan tuh hemoglobinnya turun, leukositnya turun, trombositnya turun itu ya. Ini grade 3. Ini yang paling berat nih, salah satu kasus yang kami dapatkan. Terus tapi dengan penanganan yang baik dia komplit respon. Ya, lihat. Ini perhatikan, ini ada masanya. Nah, itu besar ini habis, masanya langsung regresi, langsung hilang ini. Ya. Ini salah satu kasus-kasus awal dulu pada saat kita memulai menggunakan TIP nih. Terus nah, ini dia nih. Ini yang setelah di kemo ya, ini coba ini ya. Coba lanjut. Oke, oh itu berarti sudah regresi. Oke, kasus tuh. Nah, ini balik. Nah, ini tadi yang saya cerita 1, balik. Ini yang tadi yang setelah dilakukan ini, nah ini itu lagi mixed tumor with object 1 enteratoma. Itu for cause, tapi ternyata nih setelah dilakukan evaluasi CT scan masih terdapat massa nih. Ya. Akhirnya saya lakukan itu. Terus nah ini. Jadi waktu itu tumor markernya masih ada, seromarkernya tinggi, ada massa ini ya 6 cm tadi. Kemudian kami lakukan RPLND. Nah, begitu diangkat keluarnya matur teratoma. Jadi sebenarnya ini sudah cukup, dia bagus. Kalau matur teratoma setelah kita melakukan kemo kemudian PA-nya misalnya kita anggap
dia ambil seperti ini keluar matur teratoma itu dianggap complete response. Tapi karena ukurannya sesuai dengan itu perjanjiannya kan kalau lebih dari 2 cm harus di RPLND. Oleh itu saya lakukan RPLND ya dapat satu si kelenjar yang gede ini aja yang kita ambil. Hasilnya setelah itu pasiennya bagus, seromarkernya langsung normal. Pasien kontrol nggak ada keluhan sekarang. Terus nah ini yang menarik. Terus ini C, oke, ini POR 4. Ini yang kita lakukan BEP karena ini seminoma nih kalau nggak salah nih. Ya, seminoma of the right testis. Ya, terus. Oke, itu ya tadi ini si intinya adalah tadi kita pilih dasarnya itu saya katakan bahwa pada intermediate dan puris itu angkanya masih kurang baik kalau menurut saya pada yang non seminoma, makanya saya mencoba pilihan terapi kemo yang lebih bagus. Saya kira saya coba terus ya meskipun masih tentu perlu jumlah pasien yang jauh lebih banyak. Terus dengan efek samping yang cukup baik ya. Oke, terus. Nah, ini yang perlu diperhatikan, terutama 2 ini, yaitu 1 kemoterapi. Karena kalau kita menggunakan yang pertama, ya kita yang banyak pakai cisplatin. Cisplatin itu di sini kan acute renal failure due to nephrotoxic chemo agent, terutama oleh cisplatin. Yang penting itu adalah pemberian salin, infusion to induce solute diuresis ya. Maksimum dosnya, perhatikan maksimum dosnya 120, jadi jangan lebih dari segitu. Kan kita pakainya 20 tuh, tinggal dikaliin aja dengan meter per square-nya. Jadi masih itu, kemudian ya kalau memang kita takut ada gangguan pada orang yang dianggap gagal, mulai ada masalah renal impairment, ya bisa dikurangi dosisnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ini, kemoterapi induced cystitis terutama pada obat-obat yang menggunakan alkylating agent. Nah, biasanya kita pakai ifosfamid. Makanya kalau kita pada TIP, kita kan menggunakan ifosfamid. Nah, itu harus diberikan yang namanya mesna. Karena mesna ini sebagai detox dari acrolein yang merupakan metabolit dari alkylating agent. Nah, itu ada gejala hematuri, burning sensation, frekuensi, urgensi, inkontinens. Nah, itu yang perlu kita lindungi pada saluran kencing. Lanjut. Nah, saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih ini sudah dibantu oleh Dr. Stephen yang membantu saya untuk menyusun slide ini. Terima kasih. Mungkin kita bisa diskusi ya. Silakan. Ya, terima kasih dok atas presentasinya. Mungkin kita langsung lanjut ke sesi diskusi karena waktunya sudah tidak banyak. Yang pertama ada pertanyaan, apa yang menyebabkan seminoma tidak termasuk ke dalam kelompok buruk prognostik testicular cancer, dok? Ya, karena itu dia dengan itu dilihat gitu bahwa dia memang dari itu tidak ada yang tidak disebutkan. Kalau kan seminoma itu adalah salah satu jenis kanker yang angka kesembuhannya bisa sembuh total gitu loh. Jadi kalau seminoma itu memang diketahui jenis tumor yang bisa sembuh total dan sangat sensitif terhadap kemoterapi maupun kemoterapi dan radioterapi. Oleh karena itu, kenapa dia bilang tidak ada yang poor prognosis? Ya selama penanganannya baik, selama diberikan terapi yang sesuai dengan panduan yang ada, itu dia bisa sembuh sempurna dan diikutin kan sampai sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu kan dibilang 99% overall survival-nya. Itu yang menunjukkan bahwa tidak ada, mereka mengatakan kalau seminoma diterapi dengan baik, yaitu maka overall survival-nya 99%, ya kan berarti sembuh. Ya kalau 1% mungkin dianggap bisa sangat kecil sekali gitu ya.
gitu. Jadi itu yang menyebabkan si seminoma ini dianggap sembuh gitu. Contoh misalnya kalau pernah dengar yang kalau nggak salah siapa ya si pembalap itu kan, pembalap sepeda itu kan kalau nggak salah kan, bahkan pada yang metastasis pun masih bisa disembuhkan dengan pilihan terapi yang tepat ini dan pemberian kemoterapi ajuvan pasca operasi. Itu yang menyebabkan dia menjadi tidak ada yang poor prognosis. Kalau yang non seminoma itu kan dilihat angkanya masih overall survival-nya masih 80% kalau nggak salah kan 80-an. Nah, jadi ya dari situ dibikin ininya. Kenapa gitu? Kenapa yang satu ini enggak, yang satu berbeda ya? Ternyata kan memang ininya beda gitu. Apa namanya? Responnya terhadap terapi yang kita berikan dan juga presentasi pada saat pasien datang gitu kan. Mungkin sudah mulai metastasis jauh, udah menyebar kemana sehingga tidak bisa diterapi dengan total gitu loh. Saya kira itu sih yang Ya, terima kasih, Dok. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Nasir, Dok, untuk bagaimana pengaruh kemoterapi terhadap potensi fertilitas. Jika pasien sebelum orkidektomi belum dilakukan sperm banking, sebaiknya dilakukan kalau mau mempertahankan fertilitas, sebaiknya sperm bankingnya pre atau post kemoterapi, Dokter? Oke, Kalau baik. misalnya post kemoterapi, berapa lama pasca kemo sebaiknya dilakukan? Ya, jadi kalau ini saya belum yang jelas ya, kalau pada pasien yang belum menikah, ya memang kita anjurkan sperm banking. Ya, karena saya tidak punya pengalaman yang berapa lama nih, karena rata-rata pasien ini memang ya itu salah satu yang perlu kita perhatikan juga mungkin ya ke depan, bahwa misalnya pasien ini begitu dia sudah dilakukan kemoterapi bisa di follow up lagi gitu, dia perlu punya anak apa enggak gitu kan, misalnya yang udah menikah lah misalnya katakan, atau dia belum menikah terus itu dia sudah punya anak apa belum, itu mesti kita lihat. Tetapi kalau untuk yang sebaiknya gimana, itu sebaiknya memang dianjurkan untuk dilakukan pre kemo. Sebaiknya sih kalau saya selalu menganjurkan kalau pasien yang memang dia mampu ya, maka saya anjurkan untuk pre kemo itu di sperm banking. Ya kan kalau pada pre kemo pada seperti ini kan pasien bisa masturbasi kemudian masuk ke bank sperma. Masalahnya nggak murah gitu, bank sperma itu nggak murah juga gitu, apalagi nggak tahu kan kapan dia nikahnya gitu kan, terus mau pakainya berapa lama gitu. Jadi itu dari beberapa pasien yang selama ini saya pegang lah, katakanlah nih yang di Fatmawati ya, memang pastinya BPJS semua sih, itu ada 16 orang itu yang nggak ada yang sperm banking gitu. Itu walaupun rekomendasinya sperm banking. Nah, mengenai kapan kalau post kemo itu saya nggak punya data, saya belum ini kita mesti pelajari juga, tapi ada yang bilang sih di atas 2 tahun katanya. Ini saya mesti baca lagi nih. Mungkin coba bisa dibuka lagi, mungkin efek di apa namanya di literatur ya. Ada yang bilang setelah 2 tahun itu fungsi spermanya bisa normal kembali gitu. Jadi kita baca lagi. Tapi yang dianjurkan adalah sperm bank ya. Jelas tuh di EAU guideline tuh ditulis sperm bank, itu anjurannya. Ya, Dok, baik. Ini ada pertanyaan dari Dr. Muhammad Taufik Alamsyah. Untuk pemberian bleomisin, apa ada tata laksana atau preventif untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya fibrosis paru, Dok? Dari yang saya baca itu tidak ada ini, tapi ya kita yang perlu precaution gitu. Kalau perhatikan di slide tadi itu misalnya pada orang tua yang merokok, kemudian ya mungkin dari gambaran mungkin ada PPOK dan lain sebagainya, ya sebaiknya dihindari atau dia
reaksi hipersensitivitas katanya. Mungkin asma kali ya maksudnya ya. Kalau seperti itu ya sebaiknya kita jangan pakai jangan pakai bleomycin. Tapi kalau untuk preventif nggak ada. Saya berbaca nggak ada. Tidak ada yang disarankan. Beda dengan misalnya kalau cuman dia bilang memang dosisnya yang harus bisa dikurangi. Kalau memang terpaksa sekali dosisnya dikurangi. Atau jangan melebihi sekian dosis gitu. Jangan melebihi nilai maksimal sekian dosis untuk mengurangi sekian miligram gitu ya, untuk mengurangi resiko itu. Itu yang dilakukan. Tapi kalau preventif nggak ada. Beda dengan misalnya karena kan ketahui ini kan obat-obat, ya obat itu kan berhubungan dengan dosis kalau efek samping. Nah, makanya dosisnya yang dibatasin sekian. Karena kalau di atas sekian gitu, kalau nggak salah di atas 850 kalau nggak 850 itu resikonya meningkat. Jadi jangan sampai di atas 850 kalau nggak salah dosis maksimalnya. Sementara kita kan kalau nggak salah bleomycin itu pakainya sekitar 30 unit ya per kilogram per kali 30 unit per kali. Jadi masih kecil sih dosisnya kalau kita pakai. Jadi mungkin tidak terlalu masalah pada kasus yang penggunaan bleomycin. Beda dengan misalnya tadi itu penggunaan mesna untuk pada ifosfamid untuk alkylating agent atau pemberian hidrasi yang cukup pada cisplatin. Gitu. Baik dok, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dok, karena sudah habis ini dari Dr. Reza Firmansyah. Untuk menentukan jenis tumor seminoma atau non seminoma, apakah dengan serum tumor marker cukup, apa tetap harus dilakukan biopsi tesis atau orkidektomi mungkin? Oh iya, pastilah. Kan gold standar itu adalah histopatologi. Sedangkan histopatologi itu yang menentukan apakah ini seminoma atau non seminoma. Sedangkan tadi kita sepakat bahwa serum marker itu bukan menentukan jenis patologi kan. Jadi histopatologi harus dari histopatologi kan, seminoma dan seminoma itu histopatologi. Tumor marker ini kan hanya sebagai membantu kita gitu loh, tadi dalam tata laksana, prognostik, kemudian evaluasi kan gitu. Ya adanya relapse atau kecurigaan adanya meta jauh yang gitu-gitu. Tapi kalau jenis tumornya ya harus histopatologi lah. Itu kan udah jelas. Memang harus diangkat dulu. Tadi kan sudah jelas tuh dilihat di situ. Kalau kita lihat slide di awal-awal tadi, ada massa di skrotum, lakukan ultrasound minimal plus seromarker. Tujuannya apa seromarker? Karena kan bisa aja masanya itu mungkin massa jinak, mungkin abses, mungkin apa kan kita nggak tahu kan. Nah kemudian kita periksa seromarkernya. Seromarkernya diperiksa ternyata meningkat, ya angkanya meningkat. Kemudian adalah tanda-tanda kan Anda bisa tahu gitu ya, seperti gambaran masanya, nyeri atau tidak, ya pemeriksaan fisiknya lah. Diperiksa pemeriksaan fisiknya yang baik, bagaimana mencurigai apakah itu suatu tumor testis atau bukan gitu kan. Kemudian diperkuat dengan ultrasound. Nah setelah itu kan baru dilakukan radikal orkiektomi katakan. Nah baru kan di situ keluar PA-nya, keluar apakah ini suatu seminoma, non seminoma. Yang mana seminoma non baik ya coba bisa dibaca sendiri, kemudian baru deh. Nah baru kita lihat tadi seperti kita perjanjian di awal, serum marker itu penting bahkan pre-kemo. Nah ini yang masih sulit kami lakukan gitu karena tadi saya katakan kita periksanya kapan, pasiennya hasilnya kapan, mau di kemonya juga entah kapan. Itu terjadi pada pasien-pasien BPJS gitu. Tapi ya setidaknya kita mencoba melakukan kan. Ya memang bahayanya sih mungkin seperti over staging jadi mungkin kan. Gitu. Ya, gitu ya. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu dan memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin untuk sesi yang kedua ini saya tutup dok. Terima kasih banyak atas materi yang
diberikan, sangat Baik. menjelaskan sekali.